Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai adjektif yang disusun oleh Reza Herdiana, Ria Ramawati, Rima Safitri, Siti Nusul Laila Nalini. Adjective clause. Soal adjective clause, pengertian dan rumus adjective clause. Adjective clause atau relative clause adalah dependent clause yang berperan sebagai adjektif kata sifat yang menerangkan noun kata benda atau pronoun kata ganti pada main clause suatu kompleks sentence. Kalimat yang terdiri dari independent clause dan satu atau lebih dependent clause. Contoh kalimat adjective clause, simple sentence, the book is interesting, artinya buku tersebut menarik. Complex sentence, the book that he just read is interesting, atau artinya buku yang baru dia baca itu menarik. Menerangkan subjek, book. I like the book that he just read. Artinya, saya suka buku yang baru dia baca. Menerangkan objek book, yaitu this is the book that the just read. Artinya, ini buku yang baru dia baca. Menerangkan subjek komplement book. Adjective ending. Adjektif menggunakan akhiran ing dan ed. Sebelum kita menggunakan adjektif dengan ing dan adjektif dengan ed, kita harus tahu dulu fungsinya. Yang pertama adalah adjective ending with ing digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik noun, bisa berupa seseorang, benda, tempat, atau situasi. Yang kedua adalah adjective ending with ed digunakan untuk mendeskripsikan perasaan seperti manusia, bisa juga hewan. Yang pertama adalah this class was boring. Jadi kata boring di sini mendeskripsikan situasi kelas. Yang kedua adalah I'm bored right now. Jadi bored di sini untuk mendeskripsikan feeling atau perasaan. Contoh yang kedua adalah interesting dan interested. Yang pertama adalah the movie is interesting. Jadi di sini kata interesting saya gunakan untuk mendeskripsikan film yang saya lihat. Filmnya sangat menarik, beda dengan I'm interested in photography. Jadi di sini interested mendeskripsikan ketertarikan saya dengan fotografi. Jadi interesting digunakan untuk mendeskripsikan noun dan interested untuk mendeskripsikan perasaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kinds of adjective. Yang pertama adalah descriptive adjective. Adalah kata yang menggambarkan kata benda dan kata ganti. Sebagian besar kata sifat termasuk dalam tipe ini. Kata sifat ini memberikan informasi dan atribut ke kata benda atau kata ganti yang mereka modifikasi atau gambarkan. Kata sifat deskriptif juga disebut kata sifat kualitatif. Yang kedua adalah quantitative adjective, adalah memberikan informasi tentang kuantitas kata benda atau kata ganti. Jenis ini termasuk dalam kategori pertanyaan berapa dan berapa. Yang ketiga, proper adjective adalah bentuk kata sifat dari kata benda yang tepat. Ketika kata benda memodifikasi atau mendeskripsikan kata benda atau kata ganti lain, kata benda itu menjadi kata sifat yang tepat. Proper berarti spesifik daripada formal atau soft. Yang keempat adalah demonstrative adjective, secara langsung mengacu pada sesuatu atau seseorang. Kata sifat demonstratif mencakup kata-kata ini dan itu. Kata ganti demonstratif berfungsi sendiri dan tidak mendahului kata benda, tetapi kata sifat demonstratif selalu muncul sebelum kata yang dimodifikasi. Yang kelima yaitu possessive adjective, menunjukkan kepemilikan kepada seseorang atau sesuatu. Beberapa kata sifat posesif yang paling sering digunakan adalah my, his, her, our, their, dan your. Semua kata sifat ini selalu berada sebelum kata benda, tidak seperti kata ganti posesif. Kata-kata ini menuntut kata benda setelahnya. Yang keenam adalah interrogative adjective, yaitu mengajukan pertanyaan. Kata sifat interrogatif harus diikuti oleh kata benda atau kata ganti. Kata sifat interrogatifnya adalah which, what, whose. Kata-kata ini tidak akan dianggap sebagai kata sifat jika kata benda tidak mengikuti setelahnya. Whose juga termasuk dalam tipe kata sifat posesif. Yang ketujuh adalah indefinite adjective. Kata sifat tak terbatas mendeskripsikan atau mengubah kata benda secara tidak spesifik. Kata sifat tak tentu yang umum adalah
few, many, much, most, all, any, each, every, either, nobody, several, some, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah articles. Artikel juga memodifikasi kata benda. Jadi, artikel juga merupakan kata sifat. Artikel menentukan spesifikasi kata benda a dan an. Digunakan untuk merujuk pada kata benda yang tidak spesifik, dan the digunakan untuk merujuk pada kata benda tertentu. Yang kesembilan adalah compound adjektif. Ketika kata benda majemuk atau kata gabungan memodifikasi kata benda lain, kata benda itu menjadi kata sifat majemuk. Jenis kata sifat ini biasanya menggabungkan lebih dari satu kata menjadi satu unit leksikal dan memodifikasi kata benda. Mereka seringkali dipisahkan oleh tanda hubung atau digabungkan dengan tanda petik. Yang terakhir yaitu the degree of adjective. Ada 3 derajat kata sifat, yaitu yang pertama positif, yang kedua komparatif, dan yang ketiga adalah superlatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai comparison of adjective. Jadi, apa sih comparison of adjective itu? Comparison of adjective adalah tingkat-tingkat perbandingan pada kata sifat atau adjektif. Perbandingan ini digunakan bila membandingkan antara sifat suatu benda dengan sifat suatu benda yang lainnya. Ada 3 tingkat perbandingan atau degree of comparison yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada positive degree atau tingkat setara. Positive degree adalah kata sifat yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu benda atau orang dalam keadaan sama dengan yang lainnya. Untuk rumusnya yaitu subject plus to be plus as plus kata sifat plus as plus objek. Contohnya, this bag is as cheap as that bag. This car is as fast as the bus. Kedua yaitu ada comparative degree atau tingkat lebih. Comparative degree digunakan untuk menyatakan bahwa keadaan suatu benda atau orang lebih dari yang lainnya. Kita bisa memakai rumus subject plus to be plus kata sifat plus er plus then plus objek. Yang kedua kita bisa memakai rumus subject plus to be plus more plus kata sifat plus then plus objek. Contohnya, Yona is stronger than Jessica. Yang kedua, So-young is more diligent than her brother. Comparative degree tidak menggunakan then bila kedua benda yang dibandingkan tidak ditulis dalam satu kalimat. Contoh, Tina's house is very big. She wants a bigger house. Contoh yang kedua, I'm not very fat. My brother is fatter. Kemudian yang ketiga ada superlative degree atau tingkat paling. Superlative degree digunakan untuk menyatakan bahwa suatu benda atau orang adalah paling dibanding lainnya. Dalam superlative degree, tambahan akhiran ist di belakang kata sifat atau menambahkan mus di depan kata sifat. Kata the ditambahkan sebagai penegas sebelum kata sifat yang berfungsi sebagai penegas. Contoh, Jack is the cleverest student among youth. Taj Mahal is the most luxurious cemetery in the world. Terakhir yaitu ada finding some examples of adjective from the article about economics atau beberapa contoh kata sifat dari artikel tentang ekonomi. Ada beberapa contoh yang saya ambil dari artikel minggu lalu, yaitu yang pertama high yang artinya tinggi, fast yang artinya cepat, fall yang artinya jatuh, well yang artinya baik, simply yang artinya secara sederhana. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari kelompok 1. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.